Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan, saya Indri Hestia Perliani dengan NPM 221374. Saya Jasmine Rizka Alifa dengan NPM 22380. Saya Muhammad Nabil Khairul Rahman, NPM 221415. Saya Nadia Zahara dengan NPM 22149. Oke, selanjutnya yang pertama itu ada asuransi. Asuransi merupakan lembaga pengalihan risiko, mempunyai arti yang sangat penting bagi masyarakat maupun perusahaan. Asuransi juga merupakan lembaga keuangan non-bank, yaitu bergerak dalam bidang layanan jasa yang diberikan kepada masyarakat dalam mengatasi risiko apabila terjadi sewaktu-waktu. Bagi masyarakat, seseorang yang menutup perjanjian asuransi akan merasa aman karena mendapat perlindungan dari kemungkinan yang tidak terduga sebelumnya atau tertimpa suatu kerugian. Pengaturan asuransi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang usaha perasuransian, Undang-Undang Asuransi. Yang selanjutnya ada pengertian polis, di mana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD, pasal 255, polis merupakan akta tertulis yang menjadi bukti dari perjanjian asuransi. Polis sendiri adalah dokumen hukum yang membuktikan adanya perjanjian asuransi antara penanggung atau perusahaan asuransi dan tertanggung atau nasabah. Lalu yang menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, pengertian polis tercantum dalam pasal 1 ayat 22, di mana polis asuransi adalah akta perjanjian tertulis yang memuat syarat-syarat perjanjian yang menjadi dasar bagi penanggung untuk membayar klaim kepada tertanggung untuk pemegang polis atau pihak lain yang berhak. Yang selanjutnya ada regulasi mengenai polis. Yang pertama ada di Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD, ada pada pasal 255 KUHD yang mengatur tentang definisi dan isi polis, lalu pasal 256 KUHD yang mengatur tentang hal-hal yang wajib dicantumkan dalam polis asuransi, lalu pasal 257 KUHD yang mengatur bahwa perjanjian asuransi sudah sah meskipun polis belum dibuat, lalu pasal 258 KUHD yang mengatur tentang polis yang dibuat berdasarkan nota atau memorandum. Lalu selanjutnya ada pasal 259 sampai 272 KUHD yang mengatur ketentuan khusus mengenai polis dalam konteks asuransi, kebakaran dan pertanian. Lalu ada pasal 592 sampai 603 KUHD yang mengatur tentang polis asuransi jiwa. Lalu yang selanjutnya ada pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, terdapat pada pasal 1 ayat 22, yaitu definisi polis asuransi, lalu pasal 31, kewajiban perusahaan asuransi untuk menyediakan informasi yang benar dan jelas kepada pemegang polis, dan pasal 53, yaitu kewajiban penyusunan polis sesuai dengan prinsip-prinsip asuransi. Yang terakhir ada regulasi mengenai polis dalam OJK atau pengaturan otoritas jasa keuangan. Yang pertama ada POJK nomor 23 garis miring POJK 05 tahun 2015 tentang produk asuransi dan pemasaran produk asuransi. Di sini itu mengatur registrasi produk asuransi termasuk format dan isi polis, lalu mengatur ketentuan pemasaran produk asuransi. Lalu yang selanjutnya ada POJK nomor 69 garis miring POJK 05 garis miring 2016 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah yang ada pada pasal 27 sampai 30 yaitu pengaturan polis asuransi dan dokumen lain yang terkait. Lalu yang terakhir ada PJOK nomor 1 garis miring POJK titik 07 garis miring 2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan yang mengatur tentang kejelasan informasi dalam polis dan kewajiban penyedia jasa keuangan. Selanjutnya ada polis asuransi. Polis asuransi merupakan sebuah bukti perjanjian tertulis yang dilakukan oleh pihak perusahaan asuransi atau penanggung
dengan nasabah penggunaan layanan asuransi atau tertanggung yang isinya menjelaskan segala hak dan kewajiban antara kedua belah pihak tersebut. Polis asuransi akan menjadi bukti tertulis yang sah dalam perjanjian yang dilakukan oleh pihak penanggung dan pihak tertanggung. Di sini ada fungsi polis asuransi bagi nasabah, yaitu alat bukti tertulis atau jaminan penanggung atas berbagai resiko dan penggantian kerugian yang mungkin terjadi pada tertanggung, di mana kerugian tersebut tertulis dalam polis. Lalu menjadi bukti pembayaran premi yang diberikan kepada pihak-pihak asuransi selaku penanggung. Bukti otentik untuk menuntut penanggung jika sewaktu-waktu lalai atau tidak memenuhi jaminan yang menjadi tanggungannya. Lalu ada fungsi polis asuransi perusahaan asuransi. Menjadi alat bukti atau tanda terima premi asuransi yang dibayarkan oleh pihak tertanggung, menjadi bukti tertulis atas jaminan yang diberikannya kepada tertanggung untuk membayar ganti rugi yang mungkin diderita. Yang selanjutnya ada kedudukan polis, di mana dalam hukum asuransi Indonesia, kedudukan polis sangat penting karena berfungsi sebagai A. Dokumen hukum yang mengikat, di mana polis asuransi merupakan dokumen hukum yang mengikat antara perusahaan asuransi dan tertanggung atau nasabah. Dalam konteks ini, polis berfungsi sebagai kontrak yang menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Ketika polis tanda tangani, kedua belah pihak terikat untuk memenuhi ketentuan yang tercantum di dalamnya. Lalu yang selanjutnya ada bukti tertulis yang sempurna atau perfect evidence, di mana polis asuransi juga berfungsi sebagai bukti tertulis yang sempurna mengenai perjanjian antara perusahaan asuransi dan tertanggung. Dalam hal sengketa polis dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Lalu selanjutnya ada dasar pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak, di mana polis asuransi menjadi dasar dari pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak yang terlibat. Dalam hal ini, hak tertanggung untuk mendapatkan perlindungan asuransi dan hak perusahaan asuransi untuk menerima premi yang diatur secara jelas dalam polis. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian menegaskan pentingnya perlindungan bagi pemegang polis. Pasal 52 ayat 1 menyatakan bahwa dalam hal perusahaan asuransi dinyatakan pailit, pemegang polis memiliki hak yang didahulukan dibandingkan dengan kreditur lainnya. Dan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 mengatur bahwa perusahaan asuransi wajib memastikan pemenuhan hak pemegang polis, tertanggung atau peserta lainnya dalam hal terjadi pembubaran atau likuidasi perusahaan. Selanjutnya di sini ada penandatanganan polis dan penyerahan polis. Penandatangan polis dan penyerahan polis merupakan dua tahap yang berbeda namun saling berkaitan dalam proses penerbitan polis asuransi. Keduanya memiliki implikasi hukum yang signifikan terhadap validitas dan keberlakuan perjanjian asuransi antara penanggung atau perusahaan asuransi dan tertanggung atau nasabah. Nah, satu, penandatangan polis oleh pihak penanggung adalah tindakan formal yang mengesahkan dan mengomprimasikan persetujuan perusahaan asuransi atas isi perjanjian yang tertuang dalam polis tersebut. Tindakan ini mencerminkan prinsip konsensus dalam hukum kontrak, di mana penandatanganan oleh pihak yang berwenang dari perusahaan asuransi menandakan penerimaan mereka terhadap aplikasi asuransi yang diajukan oleh calon tertanggung, beserta syarat dan ketentuan yang telah disepakati. Secara praktis, polis asuransi biasanya ditandatangani oleh pejabat yang memiliki delegasi wewenang seperti direktur atau manajer underwriting. Selanjutnya dua, penyerahan polis. Setelah proses penandatanganan selesai, polis asuransi kemudian diserahkan oleh pihak perusahaan asuransi kepada tertanggung. Penyerahan polis ini memiliki beberapa makna penting baik secara hukum maupun praktis, yaitu ada A. Bukti otentik perjanjian, B. Momentum pengalihan risiko atau simbolis dan praktis. Informasi lengkap bagi tertanggung. Penyerahan polis bukan hanya tentang dokumen fisik, tetapi juga penyampaian informasi penting kepada tertanggung. Bersamaan dengan polis, perusahaan asuransi biasanya juga
menyerahkan dokumen pendukung lain seperti ringkasan polis, buku polis, atau jika ada, dan informasi kontrak layanan pelanggan. Kemudian selanjutnya ada isi polis, klausula dalam polis. Isi dan bentuk suatu polis haruslah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 256 KUHD, kecuali polis asuransi jiwa. Maka semua polis harus menyebutkan yang pertama, hari ditutupnya pertanggungan. Kedua, nama orang yang menutup pertanggungan atas tanggungan sendiri atau atas tanggungan orang ketiga. Ketiga, suatu uraian yang cukup jelas tentang barang yang dipertanggungkan. Keempat, jumlah uang untuk berapa diadakan pertanggungan. 5. Bahaya-bahaya yang ditanggung oleh penanggung. 6. Saat pada mana bahaya mulai berlaku untuk tanggungan si penanggung dan saat berakhirnya itu. 7. Premi pertanggungan tersebut. 8. Pada umumnya, suatu keadaan yang kiranya penting bagi penanggung untuk diketahuinya dan segala syarat yang diperjanjikan antara para pihak. Syarat-syarat tersebut berlaku bagi asuransi yang umum. Maksud klausula tersebut adalah untuk mengetahui batas tanggung jawab penanggung dalam pemberian ganti kerugian apabila terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian. Kemudian masih tentang jenis isi polis, klausula dalam polis. Jenis-jenis klausula asuransi itu ditentukan oleh sifat objek asuransi, bahaya yang mengancam dalam setiap asuransi. Klausula-klausula yang dimaksud dan dirumuskan dan diuraikan sebagai berikut. Yang pertama ada klausula Premier Rescue. Klausula ini biasa digunakan pada asuransi pembongkaran dan pencurian. Asuransi tanggung jawab pasal 253 ayat 3 KUHD. Kedua ada klausula all-risk. Klausula ini menentukan bahwa penanggung memikul segala resiko atas benda yang diasuransikan kecuali kerugian yang timbul karena kesalahan tertanggung sendiri. Pasal 276 KUHD. Dan cacat sendiri bendanya ada di pasal 249 KUHD. Ketiga ada klausula sudah diketahui all-sin. Klausula ini digunakan pada asuransi kebakaran, fire asuransi pada pasal 251 KUHD. Keempat ada klausula renunciation, artinya pelepasan hak. Klausula ini berhubungan dengan ketentuan pasal 251 KUHD yang melepaskan hak gugat berdasarkan pasal tersebut. Terakhir ada klausula Fee from Particular Offense, FPA. Klausula ini digunakan pada asuransi pengangkutan laut. Penanggung dibebaskan dari kewajiban membayar ganti kerugian yang timbul akibat peristiwa khusus di laut. Particular Offense pada pasal 709 KUHD. Kemudian selanjutnya ada polis sebagai standar kontrak. Polis asuransi secara umum dikategorikan sebagai kontrak standar atau kontrak baku. Karakteristik ini memiliki implikasi yang signifikan terhadap hubungan hukum antara penanggung dan tertanggung. Karakteristik polis asuransi sebagai kontrak standar. Pertama itu dibuat sepihak oleh penanggung. Isi dan ketentuan polis asuransi dirumuskan dan ditetapkan secara sepihak oleh perusahaan asuransi. Kedua, format baku dan seragam polis asuransi pada umumnya memiliki format yang baku dan seragam untuk jenis produk asuransi yang sama dari perusahaan yang sama. Ketiga, ada prinsip take it for leave it. Calon tertanggung dihadapkan pada pilihan terima atau tolak. Yang keempat ada volume tertinggi dan efisiensi operasional. Penggunaan kontrak standar memungkinkan perusahaan asuransi untuk menerbitkan polis dalam volume tinggi secara efisien.
Selanjutnya, ada implikasi polis asuransi sebagai kontrak standar, yaitu potensi ketidakseimbangan kekuatan sebagai kontrak standar. Asimetri informasi perusahaan asuransi memiliki keunggulan informasi yang signifikan dibandingkan dengan tertanggung. Perlindungan konsumen menjadi krusial karena karakteristik kontrak standar dan potensi ketidakseimbangan tersebut. Perlindungan konsumen dalam konteks asuransi menjadi sangat penting, termasuk larangan terhadap klausula baku yang merugikan konsumen sebagaimana diatur dalam pasal 18 UPK atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Kemudian ada jenis polis all-risk. Yang pertama, polis all-risk atau disebut juga komprehensif, memberikan perlindungan yang luas terhadap berbagai risiko yang dapat terjadi pada objek yang diasuransikan. Polis ini menjamin semua risiko kecuali yang eksplisit dikecualikan dalam polis. Dengan kata lain, jika suatu risiko tidak tercantum dalam daftar pengecualian, maka risiko tersebut akan ditanggung oleh perusahaan asuransi. Yang pertama itu mobil dari berbagai jenis kerusakan, mulai dari kerusakan kecil seperti lecet dan penyok, hingga kerusakan berat akibat kecelakaan, bencana alam, atau pencurian. Kedua, ada asuransi properti yang melindungi rumah atau bangunan dari berbagai risiko seperti kebakaran, banjir, gempa bumi, dan kerusakan akibat tindakan vandalisme. Kemudian yang kedua ada jenis polis biasa atau non-polis, hanya memberikan perlindungan terhadap resiko-resiko yang secara spesifik disebut dalam polis. Jika suatu resiko tidak tercantum dalam polis, maka resiko tersebut tidak akan ditanggung oleh perusahaan asuransi. Jadi perlindungan yang diberikan lebih terbatas. Contohnya itu ada asuransi kebakaran yang hanya melindungi properti dari risiko kebakaran. Jika rusak akibat risiko lain seperti banjir atau gempa bumi, maka kerusakan tersebut tidak akan dipertanggungjawabkan. Yang kedua ada asuransi kecelakaan diri, hanya melindungi dari risiko yang disebabkan oleh kecelakaan saja. Selanjutnya ada jenis-jenis polis asuransi. Yang pertama, polis asuransi kesehatan adalah jenis asuransi yang memberikan perlindungan finansial terhadap biaya-biaya medis yang timbul akibat sakit atau kecelakaan. Polis ini dirancang untuk membantu pemegang polis yang menanggung biaya rawat inap, rawat jalan, pemeriksaan medis, obat-obatan, dan prosedur medis lainnya yang diperlukan. Yang kedua, polis asuransi pendidikan adalah jenis asuransi yang dirancang untuk mempersiapkan dana pendidikan bagi anak di masa depan. Polis ini memberikan perlindungan asuransi jiwa kepada orang tua atau wali yang membayar premi, dengan tujuan utama memastikan bahwa dana pendidikan terjadi hal yang tidak diinginkan pada orang tua, seperti kematian atau kecelakaan. Yang ketiga, polis asuransi kecelakaan diri adalah perjanjian antara pemegang polis dan perusahaan asuransi yang memberikan perlindungan finansial apabila pemegang polis mengalami kecelakaan. Perlindungan ini mencakup berbagai risiko yang disebabkan oleh kecelakaan, seperti cedera fisik, kecacatan, atau bahkan kematian. Yang keempat, polis asuransi perjalanan adalah jenis asuransi yang memberikan perlindungan terhadap risiko yang dapat terjadi selama perjalanan, baik itu perjalanan domestik maupun internasional. Asuransi ini mencakup berbagai situasi yang tidak terduga, seperti pembatalan perjalanan, kehilangan bagasi, keterlambatan penerbangan, hingga kecelakaan atau sakit yang dialami selama perjalanan. Lalu ada polis asuransi PAID, Payment of Annual Independent Insurance, adalah jenis polis asuransi yang dirancang untuk memberikan manfaat asuransi jiwa dan pembayaran premi tahunan yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan polis asuransi jiwa lainnya, namun dengan potensi untuk mendapatkan dividen tahunan. Dalam polis ini, pemegang polis akan menerima dividen yang dibagikan oleh perusahaan asuransi berdasarkan kinerja keuangan perusahaan tersebut, yang bisa digunakan untuk menambah nilai tunai polis
mengurangi premi, atau bahkan diambil sebagai uang tunai. Lalu polis asuransi unit link adalah jenis polis yang menggabungkan perlindungan asuransi jiwa dengan investasi. Dalam polis ini, premi yang dibayarkan oleh pemegang polis akan dibagi menjadi dua bagian. Satu, bagian untuk membayar biaya perlindungan jiwa dan biaya administrasi. Sementara bagian lainnya akan diinvestasikan dalam berbagai instrumen investasi yang dikelola oleh perusahaan asuransi. Lalu, polis asuransi jiwa tradisional adalah jenis polis asuransi yang memberikan perlindungan terhadap risiko kematian selama jangka waktu tertentu atau seumur hidup, tergantung pada jenis asuransi yang dipilih. Dalam polis ini, pemegang polis membayar premi secara rutin kepada perusahaan asuransi, dan jika pemegang polis meninggal dunia, selama masa berlaku polis, maka ahli waris atau penerima manfaat akan menerima sejumlah uang tanggungan yang telah disepakati sebelumnya. Selanjutnya, pembuktian perjanjian asuransi. Pembuktian perjanjian polis asuransi dapat dilakukan dengan menunjukkan dokumen polis yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis. Polis asuransi adalah kontrak tertulis yang berisi syarat dan ketentuan yang disepakati, mencakup rincian tentang cakupan perlindungan, premi, dan kewajiban kedua belah pihak, serta rincian mengenai pertanggungan yang diberikan. Dalam hal terjadi klaim atau sengketa, dokumen polis ini menjadi bukti utama yang digunakan untuk membuktikan adanya perjanjian yang sah antara pemegang polis dan perusahaan asuransi. Selain itu, bukti lain seperti kwitansi pembayaran premi, laporan klaim, serta komunikasi antara pihak-pihak terkait juga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian perjanjian tersebut. Pembayaran premi secara teratur oleh tertanggung juga dapat menjadi bukti adanya perjanjian asuransi. Bukti pembayaran premi dapat berupa kwitansi, surat transfer, atau catatan transaksi lainnya. Selanjutnya ada contoh kasus, yaitu kasus gagal bayar polis asuransi Jiwasraya, di mana asuransi Jiwasraya mengalami kesulitan keuangan yang mengakibatkan gagal bayar polis kepada nasabah. Hal ini terjadi akibat berbagai faktor, termasuk pengelolaan investasi yang buruk, kurangnya transparansi, dan praktik bisnis yang tidak sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Nah, di sini ada contoh isi polis, yaitu yang pertama ada PT Asuransi Sejahtera Bersama. Di sini ada nomor polisnya, terus ada PT Asuransi Sejahtera Bersama. Selanjutnya disebut pihak penanggung. Berdasarkan permohonan asuransi yang telah diajukan pihak penanggung dengan menyetujui pembayaran manfaat perlindungan kesehatan. Selanjutnya, lanjut, Jasmine. Untuk isi polis lainnya mungkin bisa dilihat aja ya sama teman-teman di sini kok. Mungkin boleh di next. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan saat diskusi kelas berlangsung.